Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jamil Ramzinas. Di sini saya bakal ditemani oleh Karunia Mulia Fauzi dan ada juga Komala dan Nurul Fadilah dan terakhir Misli Mega Utari. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi. Kelompok 6 kelas D. Kami akan memberitahu cara mengurangi stres di saat pandemi corona. Akhir tahun 2019, Cina digemparkan dengan pandemik virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 Pandemi corona. yang membuat kepanikan di mana-mana. Khusus di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga saat ini. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ialah mensosialisasikan gerakan social distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai virus corona, semua orang harus menjaga jarak aman dengan orang lainnya, minimal 1 hingga 2 meter, dan tidak melakukan kontak fisik langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal sehingga diberlakukan work from home atau study from home. Work or study from home sudah diberlakukan kurang lebih 65 hari hingga saat ini. Dan bagi sebagian orang, berada di rumah dalam waktu yang cukup lama tentu membosankan dan merasa tertekan karena adanya banyak masalah dari lingkungan keluarga yang di rumah maupun masalah dari luar rumah. Berdasarkan hasil skala survei online via Google Form, kami mendapatkan beberapa permasalahan dan keluhan dari para mahasiswa di beberapa universitas, antara lain. Yang pertama, masalah tugas selalu bertambah, selalu bermasalah dengan jaringan saat melakukan perkuliahan daring, cemas akan nilai jelek karena kuliah online. Yang kedua, keuangan keluarga yang tidak stabil, tidak dapat uang jajan, kehilangan pekerjaan, tidak punya uang untuk menstok makanan lebih lama. Yang ketiga, bosan di rumah, aktivitas monoton, tidak bisa berinteraksi dengan orang di luar rumah, tidak bisa cari pekerjaan baru. Dampak yang dialami para mahasiswa tersebut mengakibatkan berbagai macam dampak, antara lain pola tidur dan makan berubah serta terganggu, perilaku jadi memburuk atau bermalas-malasan, mood gampang berubah, motivasi hilang, stres berlebihan, cemas berlebihan. Masalah-masalah pada survei tersebut bisa menjadi pemicu stres atau yang disebut stresor. Pada setiap mahasiswa, masalah yang belum terselesaikan dan bahkan bertambah masalah baru membuat individu tertekan hingga merasa stres. Stres menurut Bert dan Evelyn adalah ketegangan, beban yang menarik seseorang dari segala penjuru, tekanan yang dirasakan pada saat menghadapi tuntutan atau harapan yang menantang kemampuan seseorang untuk mengatasi atau mengelola hidup. Stres yang melebihi terhadap tertentu apabila tidak dikelola dengan sebaik-baiknya akan menimbulkan berbagai masalah bagi mahasiswa. Mekanisme terjadinya stres. Stres baru nyata dirasakan apabila keseimbangan diri terganggu. Artinya kita baru bisa mengalami stres manakala kita mempersepsi tekanan dari stresor melebihi daya tahan yang kita punya untuk menghadapi tekanan tersebut. Jadi selama kita memandang diri kita masih bisa menahan tekanan tersebut atau yang kita persepsi lebih ringan dari kemampuan kita menahannya, maka kecemasan stres belum nyata. Akan tetapi apabila tekanan tersebut bertambah besar atau baik dari stresor yang sama atau dari stresor yang lainnya secara bersamaan, maka kecemasan menjadi Sesuatu nyata. yang merupakan akibat pasti memiliki penyebab. Begitu pula dengan stres. Stres disebabkan dan dipicu oleh stresor. Seseorang bisa terkena stres karena menemui banyak masalah dalam kehidupannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, stres dipicu oleh stresor. Tentunya, stresor tersebut berasal dari berbagai sumber, yaitu yang pertama ada lingkungan. Nah, yang termasuk dalam stresor lingkungan di sini yaitu yang pertama ada sikap lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan itu memiliki nilai negatif dan positif terhadap perilaku masing-masing individu sesuai pemahaman kelompok dalam masyarakat tersebut.
Tuntutan inilah yang dapat membuat individu tersebut harus selalu berlaku positif sesuai dengan pandangan masyarakat di lingkungan tersebut. Yang kedua, ada tuntutan dan sikap keluarga. Contohnya seperti tuntutan yang sesuai dengan keinginan orang tua untuk memilih jurusan akan kuliah, perjodohan, dan lain-lain, yang bertolak belakang dengan keinginannya dan menimbulkan tekanan pada individu tersebut. Yang ketiga, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Tuntutan untuk selalu update terhadap perkembangan zaman membuat sebagian individu berlomba untuk menjadi yang pertama tahu tentang hal-hal yang baru. Tuntutan tersebut juga terjadi karena rasa malu yang tinggi jika disebut gaptek. Yang kedua, ada diri sendiri. Nah, diri sendiri ini yang saya maksudkan ada dua. Yang pertama, kebutuhan psikologis, yaitu tuntutan terhadap keinginan yang ingin dicapai, dan yang kedua, proses internalisasi diri, yaitu tuntutan individu untuk terus-menerus menyerap sesuatu yang diinginkan sesuai dengan perkembangan. Sumber stresor yang ketiga ada pikiran. Nah, yang dimaksudkan pikiran ini ada dua juga. Yang pertama berkaitan dengan penilaian individu terhadap lingkungan dan pengaruhnya pada diri dan persepsinya terhadap lingkungan. Yang kedua berkaitan dengan cara penilaian diri tentang penyesuaian yang bisa dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Jenis-jenis stres. Seperti yang sudah disebutkan bahwa stresor dan sumbernya memiliki banyak keragaman, sehingga dapat disimpulkan stres yang dihasilkan beragam pula. Menurut Sri Kusmiati dan Desmiarti, berdasarkan penyebabnya, stres dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu stres fisik, disebabkan oleh suhu atau temperatur yang terlalu tinggi atau rendah suara amat bising, sinar yang terlalu terang, atau tersengat arus listrik. Yang kedua yaitu stres kimiawi, disebabkan oleh asam basa yang kuat, obat-obatan zat beracun, hormon, atau gas. Stres mikrobiologi disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang menimbulkan penyakit. Dan yang ketiga itu stres fisiologi, disebabkan oleh gangguan struktur, fungsi jaringan, organ, atau sistematik, sehingga menimbulkan fungsi tubuh tidak normal. Stres proses pertumbuhan dan perkembangan disebabkan oleh gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi hingga tua. Selanjutnya, usaha-usaha dalam mengatasi stres. Marasmis berpendapat bahwa bermacam-macam tindakan yang dapat dilakukan seseorang dalam menghindari stres. Ada cara yang positif maupun negatif. Untuk itu, secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, cara yang berorientasi pada tugas atau task-oriented. Cara ini positif karena mengatasi stres dengan cara yang berorientasi pada tugas berarti upaya mengatasi masalah tersebut secara sadar, realistis, dan rasional. Menurut Marasmis, cara ini dapat dilakukan dengan serangan, penarikan diri, dan kompromi. Adapun contoh dari task oriented adalah yang pertama, meminta bantuan kepada orang lain. Yang kedua, mengungkapkan perasaan kepada orang lain. Yang ketiga, lebih banyak mencari informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat, meluruskan persepsi tentang masalah. Yang kedua, cara yang berorientasi pada pembelaan ego atau ego defense mechanism. Cara ini merupakan cara yang bersifat negatif, namun ada juga yang positif, yang dilakukan individu dalam mengatasi masalahnya. Cara yang berorientasi pada pembelaan ego dilakukan secara tidak sadar, atau keliru, tidak realistis, dan tidak rasional. Cara kedua ini dapat dilakukan dengan fantasi, rasionalisasi, identifikasi, represi, regresi, proyeksi, penyusunan reaksi atau reaction formation, sublimasi, kompensasi, salah pindah atau displacement. Adapun contoh dari ego oriented adalah yang pertama denial. Denial menyangkal untuk melihat kenyataan yang tidak diinginkan dengan cara
mengabaikan atau menolak kenyataan tersebut. Yang kedua adalah proyeksi. Proyeksi akan menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan dirinya atau atas kesalahan yang ia perbuat. Yang ketiga, represi, menekankan ke alam bawah sadar dan sengaja melupakan pikiran, perasaan, dan pengalaman yang menyakitkan. Yang keempat adalah regresi. Kemunduran dalam hal ini tingkah laku yang dilakukan seseorang dalam menghadapi stres. Yang kelima adalah rasionalisasi. Berusaha memberi alasan yang masuk akal terhadap perbuatan yang dilakukannya. Stay healthy and stay at home. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.